Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS semester 3 mata kuliah Sistem Akuntansi. Nomor 1. Jelaskan pengertian dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi akurat tentang kegiatan operasional dan keuangan untuk pengambilan keputusan efektif. Sistem ini mencakup pencatatan transaksi, pengelolaan data keuangan, dan penyajian laporan keuangan. Unsur-unsur penting dalam sistem akuntansi meliputi jurnal, buku besar, dan laporan keuangan dengan sistem akuntansi yang baik. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan transparansi informasi. Nomor 2, jelaskan pentingnya sistem akuntansi dalam sistem akuntansi. Akuntansi sangat penting dalam sistem akuntansi karena berfungsi sebagai sistem informasi yang mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola arus kas, mengevaluasi kinerja keuangan, dan memenuhi persyaratan hukum serta perpajakan. Selain itu, akuntansi mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di mata pemangku kepentingan. Dengan demikian, akuntansi menjadi tulang punggung yang esensial bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Nomor 3. Jelaskan unsur-unsur sistem dalam akuntansi. Unsur-unsur sistem dalam akuntansi meliputi 1. Ada input, data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. 2. Proses, pengelolaan data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketiga, output, informasi keuangan yang dihasilkan seperti laporan keuangan. Selain itu, terdapat juga subsistem yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan, dan pengendalian untuk memastikan akurasi dan keamanan informasi. Unsur-unsur ini berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Nomor 4. Bagaimana jika dalam proses akuntansi formulir tidak dipergunakan? Jelaskan disertai dengan contoh dalam kegiatan nyata sehari-hari. Jika formulir tidak digunakan dalam proses akuntansi, pencatatan transaksi menjadi tidak teratur dan berisiko tinggi terhadap kesalahan. Misalnya, seorang ibu yang berbelanja tanpa mencatat pengeluaran akan kesulitan mengontrol anggaran belanjanya. Contoh lain, pemilik warung yang tidak menggunakan nota untuk mencatat penjualan dan utang pelanggan dapat kehilangan jejak pendapatan dan kewajiban, yang mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan bisnis tanpa dokumentasi yang jelas. Analisis keuangan menjadi sulit dan dapat mengganggu pengambilan keputusan yang tepat. Bagaimana jadinya bila sebuah perusahaan tidak mengendalikan sistem internnya sesuai prosedur? Apakah sebuah perusahaan tetap bisa berjalan semestinya? Jelaskan. Jika sebuah perusahaan tidak mengendalikan sistem internet sesuai prosedur, operasional perusahaan dapat terganggu secara signifikan. Tanpa pengendalian yang baik, risiko seperti keamanan data yang rentan dan downtime meningkat, yang dapat mengakibatkan kehilangan informasi penting dan kerugian finansial. Misalnya, jika karyawan tidak memiliki akses yang stabil dan aman ke sistem, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan tugas sehari-hari seperti mengakses dokumen atau berkomunikasi dengan klien, yang berdampak pada produktivitas dan layanan pelanggan. Selain itu, reputasi perusahaan bisa rusak akibat kebocoran data atau serangan siber. Nomor 6, sistem pengendalian inter seperti apa yang akan Anda terapkan di perusahaan yang Anda miliki, jasa atau dagang atau manufaktur? Jelaskan. Sistem pengendalian inter yang dapat diterapkan di perusahaan jasa atau dagang manufaktur meliputi beberapa komponen kunci. Yang pertama, lingkungan pengendalian, membangun budaya perusahaan yang disiplin dan berintegritas serta memastikan bahwa semua karyawan memahami pentingnya pengendalian inter. Kedua, penilaian risiko, mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan perusahaan, termasuk risiko operasional dan keuangan. Ketiga, aktivitas pengendalian, menetapkan dan kebijakan dan prosedur yang jelas seperti pemisahan tugas untuk mencegah kecurangan dan kesalahan. Misalnya, dalam proses pembelian, satu orang bertanggung jawab untuk membuat pesanan sementara orang lain melakukan pembayaran. Yang
4. Informasi dan komunikasi, memastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan dengan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, pemantauan, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian intern melalui audit internal dan peninjauan prosedur operasional. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Soal nomor 7. Mengapa perusahaan menggunakan sistem penjualan kredit dalam transaksi penjualannya? Perusahaan menggunakan sistem penjualan kredit dalam transaksi penjualannya karena beberapa alasan penting. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Penjualan kredit memungkinkan pelanggan untuk memberi barang tanpa membayar secara tunai di depan, yang dapat mendorong mereka untuk membeli lebih banyak daripada jika harus membayar penuh. Yang kedua, memperluas basis pelanggan. Dengan menawarkan pembayaran kredit, perusahaan dapat menjangkau konsumen dengan daya beli terbatas sehingga meningkatkan jumlah pelanggan potensial. Ketiga, pengelolaan arus kas. Sistem ini membantu perusahaan dalam memantau piutang dan mengoptimalkan arus kas dengan menetapkan jadwal pembayaran jelas. Ketiga, meningkatkan hubungan pelanggan. Penjualan kredit menciptakan keterbukaan antara penjual dan pembeli yang dapat memperkuat hubungan jangka panjang. Dengan demikian, sistem penjualan kredit tidak hanya meningkatkan volume penjualan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan laba perusahaan. 8. Apakah kelebihan dan kelemahan penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit? Kelebihannya adalah kemudahan transaksi. Kartu kredit memungkinkan transaksi cepat baik online maupun offline tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua, fleksibilitas pembayaran. Pengguna dapat membayar tagihan secara penuh atau mencicil, memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, reward dan cashback. Banyak kartu kredit menawarkan program reward dan cashback yang dapat menguntungkan pengguna. Yang terakhir, perlindungan pembeli. Transaksi dengan kartu kredit sering dilengkapi perlindungan terhadap barang yang rusak atau hilang. Kelemahannya, biaya bunga. Jika tidak ditagih dibayar penuh, bunga akan dikenakan yang dapat menambah beban finansial. Kedua, potensi utang. Penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan akumulasi utang yang sulit dibayar. Tiga, biaya tahuan. Beberapa kartu kredit menggunakan biaya tahuan tergantung pada jenis dan manfaat yang ditawarkan. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan ini, perusahaan harus bijak dalam menawarkan penjualan kredit melalui kartu kredit untuk memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan risiko.